Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023. Hari ini kita terus berbahagia karena kasih Tuhan yang begitu besar yang kita rasakan. Nah saudaraku, mari kita satukan hati, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa pada hari ini. Kami kembali datang kepadamu, kami rindu akan hadirat Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga setiap kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan kami mengalami kehidupan yang dipulihkan. Ini kami Bapa, urapi kami, telinga kami, hati kami, sehingga kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, pengertian yang daripada Roh Kudus, dan mengajar kami untuk semakin peka mendengar suara-Mu. Ini kami Bapa, kami siapkan hati kami, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Allah hadir, ataupun yang disebut dengan Yehova Sama. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab bersama. Kita akan membuka perikop firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Yeskiel 48 ayat 30 sampai dengan 35. Mari saya mengajak kita untuk membacanya. Kota yang kudus. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sisi sebelah timur yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Dan di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Amin. Saudara-saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, kota ini memiliki 12 pintu keluar yang diberi nama menurut ke-12 anak Yakub. Hal ini menunjukkan setiap orang Israel punya hak yang sama atas kota ini. Dan pemilihan kata pintu keluar alih-alih pintu gerbang ataupun pintu masuk menunjukkan bahwa kota ini memiliki orientasi keluar. Orang-orang akan keluar dari kota itu dan berkat Tuhan akan keluar juga atas dari kota itu, dan kemuliaan Tuhan akan terpancar keluar dari kota itu. Dan kota itu akan jadi pengingat bagi bangsa Israel bahwa mereka dipanggil untuk menjadi kesaksian bagi bangsa lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik yang kita sudah baca di kitab ini, yaitu kalimat terakhir, Tuhan hadir di situ. Kalimat yang merupakan janji agung Allah kepada umatnya. Pada suatu hari yang ditentukan Allah akan selalu ada dan hidup selama-lamanya bersama dengan umatnya. Janji abadi yang selalu diulang-ulang karena sangat penting bagi umatnya. Kehadiran Allah adalah kenyataan yang harus diyakini, bukan perasaan yang menggetarkan. Kehadiran Allah adalah janji Allah yang pasti dan harus dipercaya, dan bukan hanya sekedar dirasakan. Berkat terbesar dari umat Allah adalah kehadiran Allah. Dan karena hal ini merupakan sumber dan hakikat sukacita dan kesejahteraan, bahkan kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudaraku, seperti yang tertulis di Wahyu 21 ayat 3-4, di mana di sana
Allah diam di tengah-tengah manusia, dan Allah akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah akan menjadi Allah mereka. Dan Allah akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan ataupun ratap tangis ataupun duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Nah saudaraku, kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya mendatangkan pemulihan yang sempurna dan abadi. Segala sesuatu penderitaan manusia akibat dosa seperti sakit penyakit, penderitaan, ataupun kematian akan hilang selama-lamanya. Kota kudus di mana Tuhan hadir dan bersemayam akan terus mengingatkan bahwa Israel pernah dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan rancangan tata wilayah yang sudah kita baca akan menjadi pelajaran bagi setiap kita. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi saksi Allah di dunia ini. Maka kekudusan Allah harus tampak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Transendennya Allah nyata melalui nilai-nilai hidup yang berbeda dari nilai-nilai hidup orang yang tidak mengenal Dia. Dan Allah nyata melalui keterlibatan kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikianlah saudara-saudaraku, seperti panggilan Tuhan terhadap bangsa Israel, demikian juga panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Tuhan memanggil hidup kita untuk memiliki orientasi keluar dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ketika Allah hadir dalam hidup kita, maka orientasi kita tidak lagi menerima, tetapi memberi. Kita tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi mulai peduli kepada orang lain. Dan melalui hidup kita, kita dipanggil untuk memuliakan Kristus melalui perbuatan baik kita kepada sesama. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa atas kebaikan-Mu melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mengajar kami untuk kami eklesia, kami keluar, kami menjadi berkat, kami menjadi saksi, dan kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Ini kami Bapa, kami mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, kami mau sepenuhnya menjadi pelaku firman. Ampuni kami, kuduskan kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.